Silakan dipresentasikan modul ajarnya, sintak-sintaknya gimana? Silakan. Modul yang saya ambil untuk kegiatan komprehensif itu yaitu PBL. Langkah pembelajarannya yaitu yang pertama mengorientasi sesuatu masalah yang ada di dalam kelas. Kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tiga yaitu membimbing siswa dalam kegiatan belajar kelompok ataupun individu. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pembelajaran dan memecahkan masalah. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya, kalau menggunakan PBL, bagaimana Bu Tarwi mengajarkan anak berpikir kritis? Sebelumnya saya memberikan dulu pertanyaan pemantik seperti merangsang apa yang meliputi pembelajaran itu, Prof, seperti menanyakan apakah di sekitar kamu atau di sekolah kamu ini ada anak yatim, sudahkah kalian membantunya gitu, Prof. Pertanyaan pemantik itu mengajarkan berpikir kritis. Jadi merangsang merangsang siswa untuk berpikir sebelum ke pembelajaran. Kalau berpikir kreatif, gimana? Hal apa saja yang harus kalian lakukan terhadap anak yatim, atau hal apa saja yang harus dibantu gitu untuk membantu anak yatim tersebut. Oke. Kemudian, sekarang bagaimana eh, pemahaman bermakna dari pelajaran ini, Bu Tarwi? Setelah belajar apa mempelajari makna kandungan dari surat Al-Maun ini, adakah perubahan dari perilaku siswa tersebut seperti menyayangi anak yatim, terus tidak lalai dalam beribadah seperti sholat gitu. Kalau refleksi, Refleksi saya melakukan menanya ulang, misalkan gimana anak-anak, apakah kalian paham dengan materi yang sudah kita pelajari. itu refleksi sederhana, refleksi atas materi kok. Refleksi atas materi saya menanyakan kembali, coba anak-anak sebutkan makna kandungan dari ayat pertama apa gitu. Jadi harus dipahami bahwa kalau pemahaman bermakna itu langsung berkaitan dengan murid, kalau refleksi itu adalah apa yang bisa diambil murid dari pembelajaran. Jadi bisa melihat kejadian di luar, itu stereotip itu. Tetapi sesungguhnya adalah si anak ini diajarkan untuk mengambil pemahaman dari pelajaran untuk kehidupan seharian. Nah, tetapi kalau pemahaman bermakna harus anak didik itu setelah belajar materi ini anak didik bisa apa atau mendapatkan apa. Dikatakan bahwa si anak berubah perangainya menjadi sayang kepada anak yatim, suka memberi, itu boleh. Nah, itu pada pemahaman bermakna. Kalau refleksi tidak harus. Refleksi itu hanya merefleksikan materi yang disampaikan, kemudian dia bisa melihat kenyataan di lapangan. Sekarang mau bertanya tentang PTK. Kalau dijadikan sebagai judul PTK, judulnya Eh, gimana? Judulnya penggunaan media audiovisual dalam meningkatkan pembelajaran materi surat Al-Maun di kelas 5 SDN 2 Citundun. Meningkatkan apa? Yang SDN meningkat pelajarannya atau yang meningkat prestasinya atau apanya? Kok meningkatkan pelajaran? Ditulis lengkap pokoknya. Judul PTK lengkap. Apa judulnya bagaimana judulnya? penggunaan media audiovisual dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI surat Al-Maun pada siswa kelas 5 semester 1. Jadi yang ditingkatkan itu hasil belajarnya. Sekolahnya apa? Sekolahnya SDN Negeri 2 Citundun. Jadi rum, uh, rumusan judul itu harus lengkap. Apa yang mau ditingkatkan, bagaimana cara meningkatkannya, berarti penerapan metode, Ya. terus materinya apa, kelasnya kelas berapa, sekolahnya sekolah mana, kemudian tahunnya tahun berapa. Iya. Karena
PTK itu tidak bisa digunakan untuk menggeneralisasi kejadian di tempat lain karena PTK hanya dipakai di kelas tersebut. Iya, Prof. Oke, sekarang rumusan masalahnya gimana? Menganalisis latar belakang siswa, terus kemampuan siswa, terus Itu metode namanya bukan rumusan masalah, itu latar belakang latar masalah. belakang. Rumusan masalahnya gini, apakah penerapan metode audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa, mata pelajaran PAI dan budi pekerti, materi memahami kandungan makna surat Al-Maun pada kelas 5 SD Negeri 2 Citundun Ya, tahun 2024-2025. Nah, gitu. ya, Prof. Jadi kalau tadi judulnya sudah benar, rumusan masalahnya benar, nanti Bu Tarwi sudah bisa mengajukan ini sebagai rumusan PTK atau proposal PTK yang akan dilaksanakan pada waktu PPL. Nah ini surat Fusilat ayat 44 yang ada di screen layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fusilat ayatu a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanim ma'id. Sadaqallahul azim. Tajwid tahu nggak? Tajwid ya hukum bacaan, Prof. Oke. Nah sekarang itu pada anu, laula fusilat ayatuhu aa jamiyun wa arabiyun. Dibaca aa jamiyun atau dibaca yang lain. Itu ada tanda tulisan di bawah itu sahel itu. Ya. Itu dibacanya jamiyun Nah, karena apa? karena di situ ada tashil. Oke, bener. Budau itu dibaca apa? Apa itu? Bacaan tajwidnya apa? Idhar. Eh, Budau kok izhar. Prof. Patatanun bertemu wawu. Kalau ini adzanihim waqro waqrun. Idgom. Nah, mem mati bertemu wawu itu apa? Idgom bigunah. Nah, kalau tadi hudau wa syifa yang paling awal di deret baris ketiga. Paling awal. Hudau berarti idgom bigunah sama. Yes, Prof. Nanti tajwidnya diperbaiki ya. Iya, Tajwidnya Prof. harus mulai dihafalkan karena apa ya? Seorang guru agama memang tidak bisa lepas dari penguasaan tajwid. Sekarang saya minta Bu Tarwi menulis surat Al-Ikhlas. Iya, Ditulis, nanti difoto, dikirimkan ke saya. iya, Prof. Terima kasih, Prof. Oh, oke ya. Sekarang majelisnya ditutup dulu. Terima kasih kepada Pak Profesor Mufik yang sudah menguji saya sebagai peserta PPG batch 2 tahun 2024.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.